Halo bro, semoga sehat selalu. Nah pagi ini lihat rembes-rembes begini di bawah master rem. Nah ini dia, agak kesel ya, agak ragu gimana gitu mau jalan jauh. Karena rembesan minyak rem ini jadi bikin takut nanti kalau remnya nggak pakem atau nyelosor atau nyelonong begitu. Nah ini dia, saya udah belanja sebelumnya, saya udah beli duluan. Ini repair kit, pengganti dari master rem CRV Gen 1 mereknya yang tadi. Nah di sini ada dua piston primer dan sekunder di depan dan di belakang. Nah ini yang primer, yang ini sekunder belakang. Nah yang ini di paling belakang ya, ini paling belakang, yang ini yang di depan. Nah, oke, itu aja isinya, kitnya sudah lengkap. Ini nggak perlu ada yang dibongkar pasang karetnya, tinggal pasang. Kemudian di sini ada grease-nya, ada grease yang buat besi dan ada grease yang buat ini dust covernya, ini cover debu, ini karet debunya, ini pakai grease yang merah. Kita lanjut bongkar, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya bro. Pertama sekali saya kendorkan dulu ini saluran minyak rem yang ke bawah, tapi hanya saya kendorkan dulu sebelum saya buka baut master yang di belakang. Saya kendorkan dua-duanya, ini dua selang ini. Nah setelah saya kendorkan baru saya buka baut master remnya, karena takutnya nanti kalau dibuka duluan baut masternya takutnya sudah goyang-goyang dan susah buka baut selang remnya. Kelar dibuka baut master rem ini tinggal dikendorin aja semuanya. Jangan lupa siapin penampung, karena nanti waktu selang remnya disiapin. Nah ini saya siapin penampung, karena begitu dikendorin selang remnya pasti akan keluar minyak remnya. Dan minyak rem ini sifatnya dia bereaksi dengan cat, jadi kalau cat kena minyak rem ini segera dibilas pakai air, kalau enggak nanti catnya akan melepuh dan mengelupas. Nah jadi ini disiapin dulu penampungnya supaya minyak remnya nggak kemana-mana, nggak kena cat yang di bawah master remnya. Oke, selang remnya sudah kita buka, tinggal kita keluarin master remnya. Dan jangan lupa hati-hati, minyak remnya bisa tumpah kemana-mana, usahakan supaya tidak menetes karena dia akan merusak catnya. Nah posisi karet debunya ada di sini, kita congkel keluar, nanti sekalian dibersihin di ininya, masternya ini. Nah ini masih ada vakumnya, jadi kalau kita congkel sedikit dia masih menghisap angin dari luar. Nah setelah kita congkel, kita keluarin, nanti kita bersihin. Nah kita beralih ke master rem ini. Penguncinya cuma satu, yaitu sirklip yang paling luar ini. Ini kita pakai tang sirklip yang menutup ya, kalau dijepit dia nutup. Nah ini pakai tang sirklip, bantu tekan pakai obeng bisa, kalau bisa ada yang megangin, karena kalau sendirian dan nggak biasa ini bakalan goyang-goyang terus. Nah ini dia piston rem yang pertama, dan ini dia piston rem yang kedua di dalam. Ini dibantu agak ketok dikit, nah langsung keluar, dia nggak susah. Sebelum lanjut pasang, saya mau samain dulu yang kit penggantinya apakah sama, karena kadang part aftermarket yang non ori ini dimensinya berbeda, jadi saya coba samain dulu. Ini saya bandingin, ada perbedaan sedikit tapi tidak mayor ya, tidak signifikan. Jadi kita lanjut, kita bersihin.
dibersihin, kita mulai persiapan pasang. Yang pastinya sudah siapin minyak rem duluan. Ini saya taruh di wadah dulu untuk melumasi kit penggantinya. Saya lumasi dulu untuk membantu masuknya nanti supaya lancar. Ini kita lumasi dulu supaya karetnya nanti nggak seret waktu masuk ke dalam, jadi nggak rusak dia kalau masuk ke dalam. Nah, ini piston remnya nggak lupa kita lumasi juga, ini karetnya supaya lebih lembut nanti masuknya dan lebih lancar. Tinggal masuk gini gitu aja supaya lancar. Nah, kita masukin dulu piston yang kedua, ini yang paling depan, yang paling dalam. Nah ini dia, kalau sudah dilumasi seperti ini masuknya tinggal masuk gitu, lancar aja. Nah, ini juga piston yang pertama kita lumasi dulu sebelum kita masukin, jadi supaya masuknya lancar, nggak seret, dan karetnya, terutama karetnya nggak rusak. Nah, kita masukin. Nah, ini dia kan, mudah kan. Nah, kalau dia sudah dilumasi masuknya mudah. Nah, tinggal kita tekan pakai obeng. Jangan lupa siapin pengunci sirkup yang tadi sudah masuk sini duluan. Jadi nanti begitu saya tekan ke dalam, sirklipnya tinggal kita kencengin aja. Nah, ini dia. Karena pengunci hanya satu ini, nggak ribet. Kalau master silinder yang lain, master yang lain kadang ada pengunci untuk piston yang di dalam ya, pengunci baut, pengunci untuk piston yang kedua. Kalau di CRV Gen 1 ini hanya satu sirklip ini aja, nggak susah. Nah, ini sudah masuk begini aja dia. Ini artinya sudah. Yang boleh dipastiin kembali bahwa sirkuitnya udah masuk, dan kita beri grease di bagian depannya ini karena takutnya nanti muncul karat atau macet gitu, karena ini bagian yang menghadap keluar. Walaupun di depannya nanti ada karet debunya, tapi ini tetap kita kasih grease. Ini grease-nya yang putih, yang grease buat metal, bukan grease yang untuk karet debu. Karena kalau ini dipakai untuk melumasi karet debu, pastinya nanti karet debunya bakalan melar, karena dia karet debu ini nggak bisa kena grease yang berbahan dasar mineral oil. Selesai rakit master rem, kita akan pasang kembali master remnya, tapi sebelumnya kita pasang dulu karet debunya. Nah, karet debu ini dilumasi dengan grease yang warna merah ini. Grease merah ini bukan berbahan dasar mineral oil, memang khusus untuk karet, supaya karetnya tidak melar. Karena karet biasanya kalau kena grease berbahan dasar mineral oil dia akan melar dan jadi getas ya. Nah, makanya ini grease-nya khusus untuk karet debu, ada grease yang warna merah.
ini dia kalau masang master rem, saya biasanya memang selang remnya duluan untuk ngepasin supaya bautnya ini pas masuknya alurnya, tidak seret. Karena kalau duluan baut masternya ketimbang selang remnya ini kadang miring dia, jadi agak susah masuknya. Takut bautnya rusak, bagusan saya pasang dulu. Tapi sebelum kencang, nggak sampai kencang bautnya, sekedar masuk dan sudah ngepas, baru nanti saya kencengin di belakang. Mohon maaf untuk video buang anginnya nggak sempat kerekord karena memorinya full, nggak ada ruang penyimpanan lagi di handphone ini. Jadinya sampai di sini, sampai masang master rem di sini, tinggal isi minyak rem dan buang angin. Nah, itu yang tidak sempat direkord. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sekali lagi saya mohon maaf karena video ini kurang lengkap dengan video cara buang anginnya, tapi hanya segitu yang bisa direkod. Sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Salam garasi Bangda. Hahaha.